Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya di dunia tahun 2020. Media bisnis dan finansial asal Amerika ini mengeluarkan daftar tersebut pada tanggal 7 April 2020. Ada sekitar 2095 orang yang masuk dalam daftar ini. Dan 14 diantaranya adalah orang Indonesia. Untuk ranking tingkat dunia, orang terkaya nomor 1 Indonesia menempati urutan 85. Sedangkan peringkat 1 dunia masih diduduki bos Amazon, yakni Jeff Bezos serta diikuti Bill Gates pada peringkat 2. Berbicara tentang 14 orang Indonesia yang masuk daftar Forbes 2020. Tentunya kamu pasti penasaran kan dengan mereka ini? Lalu siapa saja mereka? Dan apa saja bisnisnya hingga bisa menjadi kaya raya seperti saat ini? Berikut 14 orang terkaya di Indonesia tahun 2020. Dimulai dari posisi 14, orang terkaya Indonesia yang menempati posisi ini adalah Louw Tak Kwong. Pria ini memiliki harta 1,1 miliar dolar atau setara 17,6 triliun rupiah. Ia adalah pendiri dari Bayan Resource, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara. Louw Tak Kwong dilahirkan di Singapura pada tanggal 17 April tahun 1948. Kemudian pada tahun 1972 ia mengadu nasib dan pindah ke Indonesia. Pada tahun 1992, Louw Tak Kwong resmi berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Sukanto Tanoto merupakan pemilik Royal Golden Eagle International. Perusahaan ini bergerak di banyak sektor bisnis, yang diantaranya adalah bisnis kelapa sawit, bisnis pengolahan bubur kayu dan kertas, serta bisnis di sektor energi. Kekayaan Sukanto mencapai 1,2 miliar dolar atau setara 19,2 triliun rupiah. Sukanto Tanoto lahir di Medan pada tanggal 25 Desember tahun 1949. Ayahnya merupakan seorang imigran yang berasal dari Tiongkok tahun 1966. Di masa kecil ia terpaksa harus putus sekolah. Sebab sekolahannya ditutup oleh pemerintahan zaman Orde Baru. Ia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun kini masuk jajaran orang dengan harta terbanyak di Indonesia. Djoko Susanto atau Kwok Wee Fo merupakan pengusaha yang lahir di Jakarta tahun 1950. Ia adalah pemilik grup Alfamart. Dengan gerai Alfamart mencapai 13.000 lebih di seluruh Indonesia. Kekayaan Djoko Susanto berkisar 19,3 triliun rupiah. Sama seperti Sukanto Tanoto, Djoko Susanto pun juga harus putus sekolah di zaman Orde Baru. Hingga pada usia 17 tahun ia mulai membuka usaha toko kelontong. Toko tersebut menjual bahan makanan dan rokok. Berkat kegigihannya, kini toko kelontong pun berubah jadi Alfamart seperti yang kita kenal saat ini. Theodore Permadi Rahmat atau juga dikenal dengan nama Oi Giok Eng, merupakan pria kelahiran Majalengka tahun 1943. Harta kekayaan Theodore Rahmat saat ini mencapai 19,4 triliun rupiah. Kekayaan yang ia miliki ini berasal dari perusahaan tambang di Kalimantan. Selain itu ia juga menggeluti usaha di sektor agribisnis. Theodore Rahmat dulunya adalah seorang sales. Ia bekerja sebagai sales mobil di PT Astra milik pamannya yang bernama Chia Kian Leong, atau yang lebih dikenal dengan William Suryajaya. Berkat prestasinya yang gemilang sebagai sales, jabatannya pun terus menanjak hingga menjadi presiden komisaris di PT Astra.
Selepas dari Astra ia mendirikan perusahaan sendiri hingga sampai sekarang. Murdaya Pou adalah pengusaha kelahiran Indonesia yang memiliki banyak bisnis. Kekayaan Murdaya Pou saat ini mencapai 19,6 triliun rupiah. Kekayaan triliunan rupiah ini bersumber dari beberapa bisnis. Di antaranya adalah bisnis di bidang investasi perkebunan kelapa sawit, bisnis produsen kayu lapis, serta bisnis di sektor teknik dan teknologi informasi. Selain itu ia memiliki hampir setengah kepemilikan PT Metropolitan Kencana Tbk, yang merupakan pengembang kawasan pemukiman mewah Pondok Indah Jakarta. Namun siapa sangka sebelum kaya seperti sekarang, Murdaya Pou dulunya adalah seorang tukang koran. Peter Sondah adalah pria kelahiran Manado tanggal 23 Juli tahun 1953. Ayahnya adalah seorang pengusaha ekspor kayu dan minyak. Selepas ayahnya meninggal, ia yang meneruskan usaha bisnis tersebut hingga sesukses sekarang. Kekayaan Peter Sondah saat ini mencapai 25 triliun rupiah. Kekayaan ini berasal dari banyak bisnis di bawah grup Raja Wali Corpora yang ia bentuk. Seperti diketahui Raja Wali Corpora menggarap banyak bidang usaha, yang diantaranya adalah mendirikan stasiun televisi RCTI tahun 1987, membentuk perusahaan Taksi Express Group tahun 1989, mengakuisisi perusahaan Rokok Bentul Group tahun 1991, mendirikan XL tahun 1995, mengakuisisi Four Seasons Hotel Jakarta tahun 2011, mendirikan Raja Wali Televisi atau lebih dikenal RTV, serta membangun Langkawi International Convention Center di Malaysia. Mochtar Riyadi merupakan sosok pendiri dari Lipo Group. Lipo Group ini memiliki banyak cabang bisnis. Di antaranya Lipo Bank yang kini berubah menjadi Bank CIMG Niaga, Matahari Department Store, First Media, Hypermart, Foodmart, hingga ratusan mall di seluruh Indonesia dengan nama awalan atau akhiran Lipo Mall. Mochtar Riyadi memiliki kekayaan mencapai 27,2 triliun rupiah. Selain itu, anak Mochtar Riyadi yang bernama James Riyadi juga dikenal sebagai pengusaha. Diketahui saat ini James Riyadi sedang dalam proses pembangunan Meikarta. Mega proyek yang berlokasi di Cikarang ini dijadwalkan rampung pada tahun 2021. Martua Sitorus atau dikenal juga dengan Tio Seng Hap adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia bersama dengan Kwok Hon Hong mendirikan perusahaan Wilmar International. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak sawit mentah. Harta kekayaan Martua Sitorus mencapai 28,8 triliun rupiah. Wilmar International juga bekerja sama dengan perusahaan Amerika, di mana kerjasama ini dalam bentuk penjualan makanan di China. Selain itu, ia juga mengakuisisi perusahaan tambang batu bara di Australia yakni Whitehaven Coal Ltd. Meski sudah kaya raya, namun semasa remaja Martua Sitorus pernah menjadi pedagang udang di pasar tradisional. Chairul Tanjung adalah pemilik PT Chairul Tanjung Corpora, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Citicorp. Chairul Tanjung memiliki kekayaan mencapai 3,1 miliar dolar, atau dalam rupiah setara dengan 49,6 triliun. Citicorp yang ia bangun pada tahun 1987 ini memiliki banyak unit bisnis, yang diantaranya adalah bisnis di sektor perbankan, bisnis hiburan Transkop, bisnis di sektor retail, bisnis properti, hingga sektor energi dan agrobisnis.
Prayogo Pangestu lahir dengan nama Pang Jumpen di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1944. Ia menduduki posisi 5 orang terkaya Indonesia. Dengan harta 3,5 miliar dolar atau setara 56 triliun rupiah. Prayogo terlahir dari keluarga miskin. Tak heran masa mudanya pernah menjadi supir angkutan umum di Jakarta. Saat menjadi supir inilah dia mengenal pengusaha kayu asal Malaysia bernama Bung Sun On. Dari sinilah dimulai perjalanan suksesnya. Dia diajak bekerja di perusahaan tersebut hingga bertahun-tahun. Prestasinya yang bagus membuat Prayogo perlahan naik jabatan hingga menjadi general manager. Ia menduduki posisi general manager hanya 1 tahun, setelah itu Prayogo memutuskan keluar. Dengan uang pinjaman dari Bank BRI, ia membeli CV Pacific Lumber yang kini berubah nama menjadi PT Barito Pacific. Seperti diketahui, Barito Pacific bergerak di beberapa sektor bisnis, yang diantaranya bisnis bidang petrokimia, bisnis pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau CPO, bisnis properti, serta bisnis di bidang pengolahan kayu. Dato Sri Tahir adalah pengusaha yang menduduki posisi 4 orang terkaya Indonesia. Ia lahir di Surabaya tahun 1952 dengan nama Ang Chun Ming. Harta kekayaan Tahir mencapai 4,1 miliar dolar atau setara 65,6 triliun rupiah. Kekayaan ini ia dapat dari grup Mayapada yang ia dirikan pada tahun 1986. Mayapada Group memiliki banyak unit usaha, seperti bisnis di sektor perbankan dengan mendirikan Bank Mayapada. Lalu ada bisnis di pertelevisian dan radio. Bisnis di sektor kesehatan dengan membangun rumah sakit dan klinik. Bisnis retail dengan mendirikan beberapa mall di Indonesia, serta bisnis di sektor properti. Tahir adalah salah satu pengusaha dicap paling dermawan di Indonesia. Ia tak pelit mengeluarkan uang untuk urusan sosial dan pendidikan. Tercatat ia pernah menggelontorkan 475 miliar untuk pendidikan Indonesia dan negara tetangga. Ia juga aktif membantu orang miskin dan para penderita kanker. Dan yang terbaru ia menyumbangkan 52 miliar untuk melawan virus corona. Uang ini disalurkan ke beberapa provinsi di Indonesia. Sri Prakas Lohia merupakan pria keturunan India yang kini mengisi posisi 3 terkaya di Indonesia. Ia lahir di kota Kolkata, India pada tanggal 11 Juli tahun 1952. Dan kini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sri Prakas memiliki harta kekayaan mencapai 4,3 miliar dolar atau setara 68,8 triliun rupiah. Sri Prakas Lohia adalah pemilik dari Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan skala dunia yang memproduksi polyolefin, benang pintal, serat polister, filamen, kain, dan sarung tangan medis. Bahkan Indorama mengekspor polyolefin ke lebih dari 90 negara di dunia, yang menjadikannya sebagai salah satu produsen polyolefin terbesar di dunia. Polyolefin sendiri merupakan salah satu bahan campuran untuk pembuatan plastik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, posisi 2 masih ditempati oleh Michael Bambang Hartono. Dengan total kekayaan mencapai 13 miliar dolar atau setara dengan 208 triliun rupiah. Harta sebanyak ini ia dapat dari beberapa bidang usaha, dan terbesar bersumber dari perusahaan rokok jarum yang ia miliki. Michael Hartono dan adiknya yang bernama Robert Budi Hartono mewarisi perusahaan jarum setelah ayah mereka Oi Wiguan meninggal tahun 1963. Di tangan mereka berdua, perusahaan jarum semakin berkembang. Dan mereka pun mendirikan grup jarum yang di dalamnya terdapat beberapa sektor usaha jenis lain. Dan salah satunya adalah Bank BCA. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Oi Hawi Chong,
merupakan jawara yang menempati urutan pertama orang terkaya di Indonesia. Posisi ini telah ia tempati selama 11 tahun tanpa tergantikan. Harta kekayaan yang ia miliki berkisar 13,6 miliar dolar atau setara dengan 217,6 triliun. Sama seperti kakaknya, penghasilan terbesar Rudy Hartono bersumber dari bisnis rokok dan Bank BCA. Selain itu, sumber pendapatan lainnya berasal dari perkebunan sawit dengan luas 65.000 hektar di Kalimantan. Usaha di bidang elektronik dengan membangun perusahaan Polytron. Tak hanya itu, Rudy Hartono juga memiliki bisnis usaha di bidang properti dan hotel.